Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Nama saya Las Maria Nenggolan dari SMA Negeri 34 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Saya menyatakan sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini bahwa Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, memakai narkoba, dan lain sebagainya. Sebelum saya memulai argumen serta perdebatan yang lebih jauh, izinkan saya untuk menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Dalam mosi ini, Dewan di sini merujuk kepada lembaga atau otoritas yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan kebijakan pendidikan, dengan membuat peraturan yang mencegah sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat. Mengeluarkan siswa berarti menghentikan hak siswa untuk bersekolah, sehingga siswa tersebut tidak lagi diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Kemudian, pelanggaran berat adalah tindakan atau perilaku yang melanggar aturan sekolah yang memiliki dampak negatif yang signifikan baik terhadap individu maupun terhadap lingkungan sekolah, seperti perundungan, penggunaan atau penyalahgunaan narkoba, kekerasan fisik, tindakan kriminal, dan lain-lain. Tindakan ini tidak hanya melanggar aturan sekolah, tetapi juga dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan juga mental dari manusia itu tersendiri. Sekolah seringkali mengambil langkah tegas untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat sebagai tindakan disiplin. Namun kami percaya bahwa pendekatan ini tidak selalu memberikan solusi terbaik bagi siswa tersebut maupun bagi masyarakat luas. Sangat bangga berdiri di tim pemerintah. Memasuki argumen pertama, dari sudut pandang kemanusiaan, penting bagi kita untuk memberikan kesempatan kedua bagi siswa yang melakukan kesalahan. Setiap individu berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan mereka. Mengeluarkan mereka dari sekolah tidak hanya menutup pintu bagi mereka untuk berkembang menjadi pribadi yang baik. Dan hal ini juga dapat mencabut hak mereka ketika mereka mendapatkan pendidikan yang layak, yang padahal hal itu merupakan suatu fondasi yang penting untuk mereka mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Tanpa pendidikan, siswa yang dikeluarkan cenderung terjebak pada hal-hal negatif, termasuk pada potensi keterlibatan dalam kegiatan kriminal atau pendidikan menyimpang lainnya. Perlu dipertimbangkan juga Dewan Juri mengeluarkan siswa dari sekolah dapat menyebabkan dampak psikologis yang sangat serius, termasuk kepada penurunan rasa percaya diri, stres, bahkan depresi. Selain itu, siswa yang dikeluarkan dari sekolah cenderung menghadapi stigma sosial dan juga cap negatif yang menghambat mereka untuk kembali lagi ke masyarakat. Dari sudut pandang sosial, kita juga dapat melihat bahwa mengeluarkan siswa dari sekolah tidak hanya berdampak pada diri mereka, tetapi juga bagi masyarakat. Siswa yang dikeluarkan cenderung kehilangan arah, bahkan mereka bisa menjadi beban bagi keluarga ataupun ketika mereka tergabung dalam suatu komunitas. Mereka mungkin mencari penerimaan di tempat lain yang seringkali bisa mengarah ke lingkungan yang tidak sehat, bahkan kriminal. Dari segi ekonomi, kita juga bisa melihat siswa yang tidak menyelesaikan pendidikan, mereka akan cenderung memiliki peluang yang lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan stabil dibandingkan dengan teman-teman mereka. Ini tidak hanya mempengaruhi mereka secara individu, tetapi bagaimana mereka berkontribusi dan meningkatnya angka pengangguran di dalam suatu negara, dan juga angka kemiskinan yang akan di suatu negara itu kan lebih meningkat apabila mereka dikeluarkan. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kita bisa melihat di sini perlu adanya rehabilitasi yang efektif, di mana dukungan melalui konseling juga pendidikan mereka agar dapat mengetahui arah yang benar dan dampaknya juga pada masa depan mereka. Kedua, dari sudut pandang pendidikan, apabila mereka dikeluarkan dari sekolah, mereka akan kehilangan akses pendidikan formal yang sangat penting bagi masa depan mereka. Selain itu, mereka juga akan merasa putus asa dan juga kehilangan motivasi untuk belajar. Tanpa pendidikan formal, siswa hanya tidak hanya kehilangan pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan sosial mereka dan juga emosional yang mereka peroleh ketika mereka berinteraksi di sekolah dengan teman sebaya maupun juga guru. Siswa yang dikeluarkan juga akan kehilangan akses untuk berbagai bentuk dukungan ataupun bimbingan yang diberikan oleh sekolah, seperti bimbingan konseling, program pendidikan khusus, dan juga dukungan dari guru ataupun pihak sekolah. Itu juga sangat penting bagi siswa ini apabila siswa ini mengalami kesulitan. Tanpa akses ini, siswa mungkin merasa sendirian ketika mereka menghadapi suatu masalah, dan mereka juga akan bingung ketika mereka akan tidak kemana untuk mencari suatu bantuan. Dan perlu diketahui juga bahwa pendidikan itu tidak hanya tentang akademik, tetapi juga bagaimana tentang pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Ketika siswa melakukan pelanggaran berat, itu membutuhkan pendidikan karakter yang kuat untuk membantu mereka memahami kesalahan mereka dan belajar bagaimana mereka menjadi individu yang lebih baik dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui program-program pendidikan karakter dan pengembangan diri. Sekolah dapat membantu mereka untuk kembali ke jalan yang benar.
Dengan mendukung rehabilitasi, mereka akan masuk ke dalam suatu komunitas sekolah dan kita dapat membantu mereka menjadi individu yang lebih baik dan juga bisa berdampak positif bagi sekolah dan juga masyarakat. Sekolah dan orang tua juga bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, mendukung bagi semua siswa. Dan dengan pendekatan yang tepat, siswa yang melakukan pelanggaran berat dapat belajar dari kesalahan mereka dan mereka juga dapat contoh bagi yang lain bagaimana hal tersebut tidak seharusnya untuk dilakukan. Kemudian sekolah juga dapat mengimplementasikan program rehabilitasi bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat. Program ini juga bisa menyangkut diskusi antar individu ataupun kelompok, kemudian bimbingan konseling dan juga kelas khusus yang memang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional mereka. Dengan cara ini, siswa dapat mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan sambil menerima dukungan dan juga dapat memperbaiki perilaku mereka. Maka dengan kesimpulannya, mengeluarkan siswa dari sekolah tidak hanya merampas hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga berdampak negatif pada pendidikan mereka secara keseluruhan. Sebaliknya, pendekatan yang lebih manusiawi dan lebih inklusif seperti rehabilitasi dan pendidikan khusus itu dapat memberikan hasil yang lebih baik. Dengan memberikan dukungan yang tepat, kita juga dapat membantu siswa belajar dari kesalahan mereka, memperbaiki perilaku, dan juga dapat mencapai potensi penuh melalui minat bakat mereka yang mereka sukai dalam pendidikan dan juga dapat berpengaruh ke dalam lingkungan kehidupan. Saya percaya bahwa melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat merupakan langkah yang tepat, dan dengan pendekatan yang lebih manusiawi serta edukatif kita dapat membantu siswa-siswi ini untuk kembali ke jalan yang benar dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan argumen yang saya kemukakan sebelumnya, saya yakin dan sangat percaya bahwa apa yang saya argumen saya sebelumnya, saya dapat memenangkan perdebatan pada kali ini dan saya sangat bangga menjadi tim pemerintah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.